Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, ini informasi selanjutnya, tindak kejahatan lintas batas seperti penyelundupan manusia masih menjadi permasalahan utama dan serius. 1001 cara bahkan dilakukan oleh para imigran ilegal melalui perairan Indonesia untuk masuk ke negara-negara tujuan mencari suaka. Selengkapnya mari kita simak penelusuran jurnalis Metro TV Sarah Rohendi dan juru kamera Nur Irsanullah dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penyelundupan manusia hingga saat ini masih menjadi bentuk kejahatan serius yang dihadapi oleh berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Baru-baru saja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan juga Polda Nusa Tenggara Timur meringkus belasan orang yang diduga akan melakukan penyelundupan orang ke wilayah Australia. Saat ini tim liputan Metro TV berkesempatan untuk meliput, untuk menelusuri lebih jauh terkait seperti apa modus yang dilakukan oleh para WNA ini menyelundupkan orang ke wilayah Australia dan juga seperti apa nantinya rekonstruksi yang akan dilakukan pada saat penangkapan dari oknum penyelundupan orang ini dilakukan. Kasus penyelundupan manusia untuk pergi ke negara tujuan bukanlah kali pertama terjadi di tanah air. 8 April lalu, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP bersama Polda Nusa Tenggara Timur menggagalkan aksi tersebut. Kapal nelayan tanpa nama dan dokumen resmi ini menjadi sarana bagi 12 orang untuk berlayar ke perbatasan Indonesia-Australia. Setidaknya 12 orang tersebut terdiri dari 6 warga negara asing asal Tiongkok dan 6 lainnya merupakan warga negara Indonesia. Selain kapal yang digunakan, Polda NTT turut menahan sejumlah barang bukti, yakni 3 unit telepon genggam, 5 buah paspor WNA, 2 KTP WNA, dan 2 KTP WNI. Dari penangkapan ini, 1 orang warga negara Tiongkok dan 6 WNI ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka berdalih ingin sebagai nelayan untuk menangkap teripang. Bahkan diketahui kapal yang digunakan itu telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lebih cepat dibandingkan kapal nelayan pada umumnya. Telah kami melakukan pemeriksaan, jadi mereka itu dari Tiongkok, kemudian kembali sebagai turis, artinya paspornya paspor turis. Dari situ terbang lagi ke Kendari, dari Kendari antar pulau sampai ke Kupang ini, antar pulau untuk isi BBM. Ya. Artinya modus itu sudah mereka sistematis dia lakukan. Dari sini lari ke sini, lari sudah sistematis. Saya yakin tidak hanya sekali barang ini keluar masuk itu kan, atau orang minimal. Karena begitu tertangkap, pasti kapal ini akan disita oleh pihak dari Australia. Nah, ketika disita mungkin akan dimusnahkan. Mereka informasinya beli murah, itu cuma 60 juta rupiah. Tapi begitu dia hasil dari biopol smuggling itu udah nutup. Diketahui tersangka yang berinisial JXJ merupakan penyalur bagi warga negara asing yang hendak mencari suaka di Australia. Berdasarkan dari pemeriksaan sementara, sang penyalur ini telah menetap di Kendari, Sulawesi Tenggara selama 3 tahun. Dirinya pun menikah dengan 1 warga setempat dan JXJ masih berwarga negara Tiongkok. Selain itu, berdasarkan keterangan salah satu WNA, JXJ dikenal di kampung halamannya sebagai pihak yang dapat mengantar ke wilayah Australia. Kesepakatan yang dilakukan antara 2 pihak ini dilakukan melalui salah satu aplikasi bertukar pesan singkat. Saya tidak tahu, saya cuma bilang saya sampai itu Papela, teman di Google dia lihat Papela, di Kupang, dong, bilang oke, bisa ikut. Kalau ini teman mau ke Australia sendiri cari kapal besar. Saya teman juga tahu di saya HP ada foto pulau tangga di Australia
Jani terbang toh, curi terbang, tangga ada foto, 12 foto di saya HP. Sudah tahu sana ada polisi tidak boleh ke Australia lagi. Teman anggota orang bilang sampai Kubang sampai Papua oke. Kalau pergi lagi, kamu sendiri bawa kabar. Itu puluh orang tahu tidak bisa pergi jauh lagi. Dalam memuluskan aksinya, pria asal Tiongkok ini merekrut 6 warga Sulawesi Tenggara yang berperan sebagai anak buah kapal. Para ABK ini diberikan imbalan sebesar 5 juta rupiah per orang untuk membantu JX. Kami sempat melakukan perbincangan dengan salah satu penyidik kasus ini dari Polda Nusa Tenggara Timur yang menyatakan bahwa salah satu WNA ini merupakan sekampung dengan tersangka JXJ. Diketahui juga dari penyidikan tersebut, diketahui bahwa tersangka JXJ ini terkenal di kampungnya sebagai orang yang bisa membantu siapapun yang ingin ataupun melakukan perjalanan ke Australia, masuk ke wilayah Australia mencari suaka secara ilegal. Nah, kami coba menelusuri lebih jauh lagi apakah ada tarif yang digelontorkan dari pihak yang ingin melakukan perjalanan ini kepada tersangka. Diketahui bahwa dari WNA ini yang berhasil ditahan di imigrasi Kupang bahwa ada yang menggelontorkan dana sejumlah 1,7 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Nah, nantinya angka ini akan terus bertambah apabila para imigran ilegal ini tiba di Australia. Nantinya para imigran, ada sekitar 5 imigran ilegal ini akan memberikan uang sebesar 50 juta rupiah kepada tersangka apabila tiba di Australia. Biasanya ini para imigran ilegal ini memberikan uang kepada agen ataupun orang yang menyelundupkan imigran ilegal ini ke Australia. Ini range harga ataupun range biaya yang dikenakan ataupun yang diberikan kurang lebih 80 hingga 100 juta rupiah. Tentu angka yang sangat fantastik apabila para agen ini dapat berhasil menyelundupkan, memasukkan imigran ilegal ini ke wilayah Australia. Karena diketahui untuk memasuki wilayah Australia, untuk mendapatkan visa Australia, visa kependudukan Australia merupakan hal yang sangat sulit didapatkan. Terutama bagi para imigran-imigran yang hendak mencari suaka. Banyak sekali mungkin dari Bangladesh, dari Iran, Afghanistan yang ingin mencari suaka, mencari tempat tinggal baru di negara Australia. Kasus penyelundupan manusia ini menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi negara transit dan negara tujuan. Terlebih dalam hal ini, baik Indonesia dan Australia merupakan bagian dari United Nations High Commissioner of Refugees. Harapan ke depan kita semua aparat penegak hukum yang ada di wilayah Kupang dan sekitarnya kita waspadai. Meskipun kapal-kapal kecil ternyata mereka kenakalannya adalah melakukan people smuggling. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita waspada, mari kita selalu semangat dan solid untuk kerjasama antar aparat. Perlu adanya kerjasama antar kedua negara dalam rangka menghilangkan adanya penyelundupan manusia di dua negara. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengejarkan patroli laut. Terlebih melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang melintas di wilayah perairan tanah air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sarano Hendi, Nur Insanulo, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.